Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Sinta Arnesda Putri, menyapa Sobat Kakika semuanya. Selamat datang di Kardok Edu Podcast, tempat ngobrol santai tapi berbobot. Di episode kali ini kita akan membahas topik mengenai penyakit yang dianggap biasa namun dapat mengancam jiwa jika terlambat menanganinya, yaitu usus buntu. Hari ini kita telah kedatangan narasumber spesial dan tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Fajar Tridokoli, spesialis bedah. Selamat datang dok, selamat pagi, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya dok. Ya. Topik kita kali ini yaitu usus buntu dok. Sebenarnya usus buntu itu apa sih dok? Kalau usus buntu itu sendiri adalah organ di tubuh kita, termasuk ke dalam organ pencernaan, yang memang usus tersebut memang seperti umbai cacing yang tidak ada terusannya setelahnya. Memang buntu. Itu berada di antara kurang lebih di antara usus halus dan usus besar itu sendiri. Jadi sering terjadi peradangan atau infeksi pada usus buntu tersebut. Nah, itu yang sering ditemukan menjadi penyakit atau keluhan dari pasien. Berarti karena dia nggak ada tulisannya makanya disebut usus buntu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dari tanda gejalanya dok, karena kan seringnya usus buntu itu kan orang nyeri perut gitu ya dok. Jadi sebenarnya tanda dan gejala yang harus kita waspadai itu apa sebenarnya dok? Nah, kalau untuk pemeriksaannya sendiri, kalau usus buntu, apalagi kalau yang akan kita bahas ini adalah radang pada usus buntu itu sendiri. Radang pada usus buntu tersebut bisa kita tegakkan diagnosa ya dengan pemeriksaan fisik. Nah, keluhan-keluhannya diantaranya adalah ada nyeri perut. Biasanya nyeri perut itu di sekitar pusar, nanti berpindah ke arah kanan bawah dari perut pasien. Nanti juga ada keluhan disertai dengan ada mualnya, ada muntah, ada peningkatan suhu tubuh, ada termasuk nyeri di bagian yang tadi, nyeri kanan bawah tersebut. Nanti ada beberapa pemeriksaan penunjang di luar pemeriksaan klinis tersebut, seperti ada pemeriksaan labor, ada peningkatan leukosit, sel darah putih kita, dan juga nanti di pemeriksaan fisik juga kita temukan adanya nyeri tekan di perut kanan bawah, itu juga sudah bisa disertai dengan nyeri lepas pada pemeriksaannya. Berarti tanda awal umumnya yang perlu kita ketahui itu nyeri perut berarti ya dok ya? Iya, seringnya ditemukan nyeri perut kanan bawah. Berarti kalau misalnya nyeri perutnya tapi tidak di kanan bawah, berarti kemungkinan bukan usus buntu berarti ya dok? Bisa disebabkan oleh hal-hal lainnya. Cuman bisa juga kita temukan ada nyeri pada seperti yang saya bilang tadi, nyeri di sekitar pusar kita. Dan itu juga disebabkan oleh usus buntu itu sendiri. Ya, berarti dari pusar bisa berpindah ke kanan bawah berarti ya dok ya. Jadi kapan kita harus ke IGD dok, ke rumah sakit kalau misalnya, karena kan ada tuh dok nyeri perut tapi nyeri perutnya cuma ringan kayak gitu, atau ada demam kayak gitu cuma demamnya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Kapan kita harus ke IGD? Nah, kalau kita mengingat bahasan ini mengenai usus buntunya, radang usus buntunya, memang ada beberapa kriterianya. Cuman seringkali pasien lalai terhadap gejala-gejala tersebut. Kan seperti dibilang tadi, apabila dia setelah ada nyeri perut kanan bawah, ada demamnya, ada mualnya, terus kita ikuti dengan beberapa pemeriksaan tadi. Pemeriksaan tadi itu kan bisa kita dapatkan ketika kita datang ke pusat layanan medis, termasuk di dalamnya ke rumah sakit seperti ke Kartika Dokta, rumah sakit Kartika Dokta, nanti bisa kita lakukan pemeriksaan, apakah bagaimana pemeriksaan darahnya, apakah ada peningkatan dan sebagainya macamnya. Nah, dari situlah nanti kita akan mencoba menegakkan diagnosisnya. Seberapa besar sih peluang pasien ini dengan kondisi ini, sebenarnya pasien menderita radang pada usus buntunya atau tidak. Yang penting berarti kita periksakan dulu aja jika ada tanda dan gejala nyeri ke kanan bawah ya dok. Oke. Ada beberapa mitos dan fakta nih dok mengenai usus buntu. Salah satunya banyak yang bilang makan mie instan sama makan yang pedas-pedas itu bikin usus buntu. Itu menurut dokter bagaimana?
ingin menjawab pertanyaan tadi, cuman kalau dari penyebab usus buntu itu radang, ada beberapa penyebabnya. Cuman saya rasa yang disampaikan itu mitos. Nah, jadi beberapa penyebabnya itu adalah salah satunya itu yang paling sering itu adalah namanya fekalit. Jadi penumpukan kotoran yang masuk ke usus yang kecil tadi, yang buntu tadi, sehingga terjadi peradangan di dalamnya karena ada gerakan dari usus tersebut yang terus memeras-meras fekalit itu sendiri. Dan juga ada juga yang namanya pembekakan organ limfatik yang ada di usus buntu itu sendiri. Nah, jadi itu yang menyebabkan radang pada usus buntu. Walaupun dalam presentasi kecil, penyebabnya juga ada yang ditemukan seperti biji-bijian pada usus buntu tersebut. Tapi itu ditemukan setelah operasi. Artinya, makanan pedas ataupun makan mie tersebut tidak menjadi penyebab langsung untuk terjadinya radangan itu tadi. Ya, berarti sebenarnya ada tapi kecil ya, Dok? Kecil kemungkinan. Kalaupun yang disebut makanan pedas tadi adalah cabai dan segala macamnya yang berbiji-bijian, bisa ditemukan hasilnya cuma dengan angka yang kecil lah. Kalau misalnya usus buntu itu bisa nggak, Dok, sembuhnya tanpa operasi atau harus menunggu beberapa waktu baru dioperasi atau emang harus langsung dioperasi kayak gitu, Dok? Nah, kita bagi ini dulu menjadi usus buntu ini menjadi dua. Ini dalam kondisi akut atau tidak akut atau dengan nyeri kroniknya. Nah, kalau pada fase akutnya idealnya kita lakukan tindakan, kita lakukan tata laksana, termasuk di dalamnya pemberian antibiotik, termasuk dilakukan penata laksanaan sampai ke operasi. Kita berikan antibiotik, anti nyeri, kita tata laksana sebelum operasi, hingga kita lakukan operasi itu sendiri. Nah, kalau pada fase kronisnya sendiri, artinya muncul di rumah bergejala, kemudian hilang, tidak muncul lagi, itu bisa kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan penunjang seperti USG. Ada beberapa yang bisa kita lihat pada USG tersebut, apakah benar ada di USG tersebut di usus buntunya terdapat penyebabnya yang saya bilang tadi ada fekalit tadi, apakah ada penumpukan cairan di sekitar usus buntunya tersebut. Nah, itu bisa menjadi tanda apakah dia terkena radang usus buntu atau tidak. Cuman yang kita takutkan tentu radang terus-menerus tersebut bisa menyebabkan perforasi dari usus buntu atau yang sering orang awam sebut bocor usus buntunya. Nah, itu menjadi hal yang berbeda. Itu menjadi terusannya. Itu kita sebut peritonitis yang merupakan tanda akut dari organ abdomen tersebut, perut tersebut, akut abdomen, dan itu harus segera kita tata laksana. Nah, alasan kenapa apendisitis ini kita sarankan untuk segera ditindak supaya tidak jatuh ke kondisi yang radang seluruhnya seperti peritonitis tersebut. Berarti sebenarnya yang harus segera dioperasi itu berarti usus buntu yang akut berarti ya. Kalau yang kronik mungkin masih ada tempatnya kita lakukan pemeriksaan lain, kita pastikan dan kita tindakan. Tapi takutnya kalau dibiarkan lama-lama jadi bocor berarti ya. Kalau misalnya setelah dioperasi nih, Dok, kayak itu kan ususnya udah nggak ada, usus buntunya itu kan udah dibuang gitu, Dok, kayak itu. Ada pantangan nggak sih, Dok, kayak gitu? Misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh melakukan ini, kayak gitu. Nggak ada pantang sih sebenarnya untuk operasi setelah operasi usus buntu, cuman tetap saja yang namanya operasi kita lakukan pembelahan jaringan di dalamnya. Tentu konsumsi makanan yang bergizi, yang tinggi protein itu mempercepat penyembuhan luka sehingga jadi dalam kondisi normal lagi. Cuman apakah ada pantangan? Mungkin tidak ada. Mungkin yang sedikit digarisbawahi itu bukan pantangan. Mungkin apabila si pasien tersebut punya riwayat alergi sebelumnya, mungkin itu akan juga memicu peradangan. Artinya hal-hal yang dari awal sebelum dia operasi menyebabkan alergi atau peradangan itu sendiri mungkin itu dibatasi. Kalau dari segi olahraga, Dok, karena kan ada yang bilang kalau misalnya habis operasi apa aja nggak boleh melakukan olahraga berat kayak gitu. Kalau misalnya dari usus buntu sebenarnya gimana, Dok? Tidak ada sih, sampai benar-benar lukanya sembuh lagi, setelah itu tidak ada yang dibatasi. Berarti kalau olahraga boleh normal semua. Berarti kalau misalnya bekas operasi udah sembuh, udah kering, udah dinyatakan sehat lah berarti ya, Dok. Berarti boleh melakukan olahraga apa aja boleh, sampai kesanggupan dari pasiennya ya, Dok. Oke.
Terakhir dok, ada nggak pesan yang mau dokter sampaikan kepada sobat Kartika kita untuk pesan-pesannya? Pesan-pesannya sih sebenarnya secara umum, apapun yang kita rasakan di tubuh yang rasanya itu tidak normal, tidak sehari-hari kita rasakan, karena tentu kita sendiri lebih paham, lebih mawas terhadap diri sendiri, itu bisa kita periksakan. Termasuk yang dibahas sekarang adalah radangnya usus buntu atau kita sebut appendicitis. Kalau memang ada rasanya nyeri perut, nyeri di kanan, itu segera kita periksakan karena itu mencegah untuk lanjut ke posisi yang lebih tidak baik lagi. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan sehingga kita bisa mendapatkan tata laksana yang tepat, tata laksana yang dapat memperbaiki kondisi tersebut atau mengobati kondisi tersebut. Oke, jadi kesimpulan pada hari ini, usus buntu itu merupakan peradangan pada usus buntu ya dok ya, usus yang berupa umbai cacing di antara usus halus dan usus besar ya dok. Dengan tandanya itu bisa awalnya nyeri pada umbilikus menjalar ke kanan bawah dan disertai dengan demam, mual muntah, nafsu makan berkurang ya dok, dan bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Fajar yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Sekian podcast kita hari ini. Jika ada pertanyaan dan ingin mengetahui info tentang seputar kesehatan lebih lanjut, bisa memfollow akun media sosial kita di Kartika Dokta, bisa di kanal YouTube kita atau di Instagram RSKB_Kartika Dokta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.